Selamat malam saudara, Semarang Sepekan hadir untuk Anda menyajikan rangkuman informasi tentang Kota Semarang dalam sepekan terakhir bersama saya Hani Nurmalita. Mengawali informasi yang pertama saudara, pemerintah Kota Semarang memberikan bantuan senilai 200 juta rupiah kepada tim marching band SMP 1 Semarang. Rencananya tim tersebut akan berlaga di kompetisi internasional di Thailand dan Filipina tahun depan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi memberikan bantuan berupa perlengkapan drum band senilai 200 juta rupiah kepada tim marching band Gita Bahana Smepsa. Bantuan tersebut diterima langsung oleh Kepala SMP 1 Semarang Nining Sulistianingsih dalam acara hari ulang tahun SMP 1 Semarang ke-71 hari Minggu lalu. Bantuan tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam mempersiapkan tim marching band Gita Bahana Smepsa menuju laga internasional perdananya. Rencananya tim tersebut akan mengikuti kompetisi marching band internasional di Thailand dan Filipina tahun depan. Kepala SMP 1 Semarang menyampaikan bahwa selain menjadi momentum berkumpulnya siswa, orang tua siswa, alumni, bahkan mantan guru, HUT ke-71 ini menjadi momentum untuk mempersiapkan siswa SMP 1 Semarang menjadi pemimpin masa depan. Hendy dalam pidatonya menyampaikan bahwa pemerintah akan senantiasa membantu sekolah-sekolah yang berprestasi untuk mempertahankan dan mengembangkan prestasinya hingga tingkat internasional. Kalau punya prestasi saya support. Kalau perlu gurunya berangkat ke luar negeri. Nah, gitu. Tapi syaratnya harus punya prestasi ya. Konsep pembangunan ke depan perlu untuk melihat sisi prestasi setiap lembaga sekolah, karena setiap SMP punya prestasi masing-masing. Diperlukan sinergitas antar sekolah melalui fokus pengelolaan lembaga sekolah. Di sela-sela pidatonya, Hendy memberikan kejutan bagi SMP 1 Semarang dengan berencana memasukkan bantuan biaya akomodasi bagi tim GBS dalam anggaran tahun depan, agar para siswa tidak terbebani biaya keberangkatan. Pak Gun dianggarkan tahun depan ke Thailand kita biayai sehingga tidak memberatkan siswa-siswi yang akan berangkat ke Thailand. Tim marching band Gita Bahana Smepsa telah mengukir banyak prestasi di tingkat daerah maupun nasional. Salah satunya yaitu menjadi juara umum lomba marching band HUT ke-73 TNI dan HUT ke-68 Kodam 4 Diponegoro, hingga mendapat kehormatan diundang tampil di Istana Negara dalam upacara penurunan bendera pada HUT ke-73 Republik Indonesia. Diskominfo Kota Semarang melaporkan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi mendorong kawasan Semarang, Kendal, Demak, Salatiga, Purwodadi, dan Ungaran atau Kedung Sapur harus berkolaborasi dalam membangun sektor pariwisata. Melalui sektor pariwisata dapat menaikkan devisa negara dan juga mengundang investor untuk dapat menanamkan modalnya di tanah air. Sektor pariwisata terus didorong pemerintah untuk bisa menjadi sektor yang dapat mendorong kenaikan devisa negara. Buktinya pada tahun 2017-2018 lalu, pariwisata berhasil menjadi penyumbang devisa terbesar kedua setelah kelapa sawit bagi perekonomian Indonesia. Dalam menjalankan kebijakan dari pusat ini, Hendrar Prihadi mengajak wilayah Kedung Sapur untuk berkolaborasi dan saling bersinergi dalam menyajikan pilihan wisata yang saling berkesinambungan. Hal itu diungkapkan Hendy, sapaan akrab Wali Kota Semarang saat acara roadshow Kedung Sapur dalam rangka promosi pariwisata berbasis ekonomi lokal di lantai 8 Gedung Moh Iksan, Balai Kota Semarang, Kamis lalu. Pariwisata sudah mampu menyumbang devisa nomor 2 di Indonesia setelah kelapa sawit. Jadi sudah menggeser migas. Jadi lakukanlah kerjasama dengan baik. Kemudian munculkan promosi bersama-sama. Akhirnya kolaborasi ini akan membentuk sebuah wilayah yang semakin kuat. Kalau semakin kuat, promosinya semakin top, orang banyak datang ke Semarang, kemudian mampir ke Kendal, Salatiga, Demak, Grobogan, Ungaran, wah keren sekali. Jadi bisa dilakukan nggak baik. Wisatawan tidak hanya bisa mengunjungi wisata yang ada di Kota Semarang, namun juga berkunjung ke Kopeng atau Salib Putih yang terletak di Kabupaten Salatiga, ke Bandungan di Kabupaten Semarang, Pantai Cahaya di Kabupaten Kendal, dan masih banyak lagi lokasi wisata di Kedung Sapur lainnya. Perlu adanya inovasi dan kreativitas dalam mengemas wisata ini semenarik mungkin sehingga dapat menarik masyarakat.
Sebelumnya Kota Semarang terkenal sebagai kota industri, terbukti dengan adanya 9 kawasan industri. Kemudian di tahun 2000, arahnya digeser ke perdagangan dan jasa. Dan pada tahun 2010 difokuskan ke sektor pariwisata. Diharapkan masyarakat pun ikut berperan aktif dalam mendukung dan menyukseskan rencana ini dengan memilih berwisata ke daerah Kedung Sapur sehingga tidak perlu pergi jauh-jauh dan akan lebih hemat dari segi biaya juga. Diskominfo Kota Semarang melaporkan. Kalau PKK Kota Lama memiliki potensi investasi yang besar untuk mengembangkan usaha. Salah satu yang baru hadir di Semarang yakni Filosofi Kopi yang mengajak pengunjungnya untuk ngopi bersama Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pada kegiatan pembukaannya. Setelah sukses dengan kedainya di Jakarta dan Yogyakarta, Filosofi Kopi kini pun hadir di Kota Semarang. Brand kopi yang menawarkan berbagai kopi Nusantara hasil panen petani tanah air ini Senin lalu meresmikan cabang barunya yang terletak di Jalan Lejen Suprapto nomor 61-63 Kelurahan Purwodinatan, Semarang Tengah. Acara tersebut semakin ramai dengan kehadiran Chico Jericho, aktor sekaligus chef profesional PT Filosofi Kopi Mandiri yang ikut menyajikan kopi bagi para pengunjung hari itu. Chico menerangkan bahwa bar terbuka memang dimaksudkan agar selain bisa menikmati kopi yang mereka minum, masyarakat juga dapat memahami bagaimana cara meraciknya. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi bersama wakilnya Hefearita Gunaryanti Rahayu dan jajaran OPD Kota Semarang turut hadir dalam acara tersebut. Pak Hendi, sapaan akrab wali kota dengan santai ikut menikmati kopi bersama pengunjung-pengunjung lainnya dalam kegiatan yang bertema Temukan Dirimu di Kota Lama ini. Menurut Hendi, Filosofi Kopi dapat menambah indeks destinasi kuliner di Kota Semarang yang banyak menjadi incaran wisatawan. Kehadiran kedai Filosofi Kopi diharapkan juga bisa menjadi ikon tempat kopi yang akan semakin menguatkan keberadaan Kota Lama sebagai destinasi wisata unggulan Kota Semarang. Diskominfo Kota Semarang melaporkan. 683 calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang menerima surat keputusan SK pengangkatan. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi pun menyampaikan beberapa pesan kepada mereka. Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi menyerahkan secara langsung surat keputusan pengangkatan kepada 683 CPNS di Gedung Taman Budaya Raden Saleh, Jalan Sriwijaya, Semarang. SK ini berlaku sejak Februari 2019 dan para CPNS telah mulai bekerja per bulan Maret 2019. Dari total jumlah 683 CPNS yang telah mendapatkan SK, terdiri dari PNS golongan 3 540 orang dan golongan 2 143 orang. SK CPNS kepada 683 CPNS hasil dari pendaftaran 10.052 orang. Jadi saya minta kepada teman-teman yang insya Allah 99,9% lah mereka akan menjadi PNS atau ASN Pemkot Semarang setelah 1 tahun menjalani pendidikan yang namanya prajabatan. Supaya kerja dengan tumintu, tegak lurus, kemudian juga jangan nyimpang dari aturan. Tapi kreativitas tetap harus dijaga. Out of the box itu adalah sebuah hal yang hari ini menjadi persyaratan mutlak buat anak-anak muda seperti mereka yang bergabung di Pemkot. Sangat membantu tapi belum ideal. Mestinya menurut perhitungan kawan-kawan di KPP kita masih butuh 3.000 PNS. Tapi ini ada masukan 600 ya sudah luar biasa sekali. Ya meskipun belum ideal, kami akan optimalkan dengan kondisi yang ada ini. Sebanyak 675 orang dari formasi umum dengan rincian 352 tenaga guru, 244 tenaga kesehatan, dan tenaga teknis 79 orang. Sisanya, 8 orang berasal dari jalur formasi X honorer K2 dengan rincian tenaga guru 6 orang dan tenaga kesehatan 2 orang. Hendi mengatakan mereka adalah orang-orang yang beruntung karena berhasil terpilih dari ribuan pelamar lainnya. Sejumlah pesan disampaikan oleh Pak Hendi kepada para CPNS diantaranya untuk saling menjaga komunikasi dan mengutamakan pelayanan untuk masyarakat. Karena sudah menjadi kewajiban bagi aparatur negara untuk mengabdi kepada masyarakat. Selain itu, penting untuk menjaga kedisiplinan dalam bekerja dan bertanggung jawab terhadap tugas yang dibebankan kepada para CPNS. Dalam kesempatan tersebut turut hadir Sekda Kota Semarang Agus Rianto,
dan Lanal Hedi Triwibowo, perwakilan Kapolrestabes AKBP Sulasno, Wanti, perwakilan Kajari Didi, Waden Denpom Wawan Nuswantoro, dan jajaran Kepala OPD Kota Semarang lainnya. Diharapkan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang dapat berkreasi dan berinovasi untuk membangun Kota Semarang menjadi lebih baik. Diskominfo Kota Semarang melaporkan. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saksikan Semarang Sepekan selanjutnya. Saya Hani Normalita mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Selamat malam.